Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rohayani, SSTPI MM dari SMKN 1 Cibadak akan melakukan aksi nyata mengenai visi dari guru penggerak yang sangat menyenangkan ya. Di antaranya harus digambarkan dan saya sekarang akan melakukan menggambar. Tadi sudah saya menggambar di sini. Ini adalah sketsa saya. Saya mencoba untuk mewarnai. Jadi di sini saya akan menerangkan bahwa dalam pembelajaran saya itu terdapat banyak model pembelajaran. Pembelajaran saya ada yang di dalam ruangan, yaitu indoor, ada yang di luar ruangan, yaitu outdoor. Biasanya di dalam ruangan saya melakukan keberpihakan kepada murid. Bagaimana murid tersebut menjadi belajar dengan menyenangkan, dituntun oleh gurunya, menghargai dan bertanggung jawab dengan adanya kesepakatan kelas. Jadi sebelum pembelajaran itu kita biasanya menghargai dengan cara membuat kesepakatan kelas. Alhamdulillah dilakukan dengan kemudian berdoa, kemudian membaca literasi. Di sini membaca literasi nggak perlu panjang-panjang. Yang penting anak itu tahu, paham, kemudian mau mengaplikasikan, mau menerapkan. Karena itu adalah merupakan pembiasaan baik. Jadi guru yang ada di kelas itu merupakan penunjang bagi program sekolah. Program sekolah yaitu pembacaan literasi diadakan setiap hari Kamis, kemudian pembiasaannya pembiasaan pagi. Di sini saya mempergunakan pensil warna yang seadanya. Saya tidak beli, tetapi ada putrinya ibu kos yang saya pinjam juga ini. Nanti saya akan terangkan bagaimana cara pembelajaran saya. Karena ini seadanya, saya pun melakukan ini. Alhamdulillah, orisinil, ide dan gagasan itu dari saya, karena itu memang saya lakukan. Jadi kalau jadi guru penggerak itu harus banyak kreatif, banyak keunikan. Kemudian jika ada problem solving, harus secepatnya mencari solusi. Apapun yang terjadi pada anak didik kita, itu adalah tanggung jawab kita. Karena ini warnanya seadanya, jadi saya ibaratkan ini seadanya saja. Bukan berarti melepas makna yang sesungguhnya.
Saya mencoba memberikan yang terbaik melalui pemikiran, konsep, dan gagasan yang bisa diaplikasikan. Ini adalah mulai dari diri modul 1.3. Biasanya orang-orang menggambar pemandangan. Ini adalah visi guru penggerak. Jadi banyak sekali yang saya lakukan sambil mewarnai. Kita lihat ya, kalau sudah ada warnanya sedikit, tidak perlu susunan warna yang begitu banyak juga, karena suasana di kelas yang ada di SMKN 1 Cibadak dominan krem dan hijau. Alangkah lebih baiknya jika mengikuti sampai akhir prosesnya bersama saya, Nyonya Piseris. Kenapa Nyonya Piseris? Saya itu banyak kawannya. Kemudian ada yang bilang biar nama bekennya itu, nama beken ya Nyonya Piseris, yaitu ada perikanannya, karena saya mengajar produktif perikanan. Ini saya standar warna krem, anggap aja begitu, karena memang sinar matahari yang masuk ke ruangan kelas itu ini banget ya, terang banget. Saya sangat bahagia bisa mengikuti CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi, karena banyak ilmu yang didapat mulai dari modul 1.1, modul 1.2, sekarang maju ke 1.3. Dalam penerapan modul 1.1 ini sudah saya terapkan di dalam kelas. Makanya visinya berkaitan dengan hal tersebut. Nanti kita lihat. Tapi menurut saya itu bagus, karena ini adalah hak cipta saya. Saya selalu menghargai diri saya sendiri, hasil karya saya sendiri. Karena siapa lagi yang mau menghargai selain kita sendiri? Tapi saya juga berterima kasih pada murid-murid saya yang memberikan testimoni bahwa saya itu adalah guru yang kreatif, inovatif, kemudian bisa kolaboratif, menuntun, memerdekakan anak, pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya juga disiplin, tepat waktu, bertanggung jawab. Bahkan saya selalu memanajemen pengelolaan kelas, bagaimana upaya anak agar bisa belajar dengan baik. Saya selalu mengingatkan kepada anak didik berbentuk refleksi yang diantaranya yakni bahwa setiap pembelajaran itu harus mempunyai refleksi yang baik. Kemudian akan diterapkan pada anak didik.
sehingga mereka juga mempunyai kebermanfaatannya. Ini sudah kali ya, karena di sini saya melihat di jurusan ada kolam terpal warna oranye. Saya gambar warna oranye saja. Ini kalau di outdoor ada rumput-rumput sedikit aja, karena anak-anak melakukan kerja bakti gotong royong. Tapi kalau menggambar yang baik adalah totalitas pewarnaannya harus merata. Saya selalu mengajarkan kepada siswa untuk selalu bertanggung jawab. Apapun itu, mereka itu akan mempunyai masa depan yang baik. Saya melakukan pelayanan kepada anak tidak dengan memilah-milah berupa anak ini baik, anak ini tidak baik. Tidak seperti itu. Tetapi saya melakukan penghambaan kepada anak. Apapun karakternya, mereka itu adalah murid saya. Saya menjadikan mereka itu adalah inspirasi saya. Bahkan saya itu mengajak mereka berkolaborasi dengan saya untuk pembelajaran baik. Saya bukan seorang pelukis, tapi intinya konsepan ini tertuang karena saya ingin memberikan yang terbaik. Tetapi tidak ada manusia yang sempurna. Selain yang sempurna itu adalah Allah SWT. Ini ceritanya jalan menuju ke lab ya. Kami di perikanan itu ada yang disebut ruang kelas, ada yang disebut lab. Lab itu tempat anak-anak praktikum. Ya. Terima kasih sudah bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa saya melakukan pembelajaran dengan mempunyai visi yang jelas. Visinya yaitu mewujudkan sumber daya manusia SDM yang cerdas, profesional, berkarakter, berkinerja tinggi, mandiri, kompetitif secara nasional dan internasional. Itu adalah harapan saya kepada murid-murid saya. Semoga mereka di masa depan mempunyai masa depan yang cerah. Dalam pembelajaran saya, mereka tergambar sangat menyenangkan. Gimana ya? Mereka sangat menyenangkan. Ada yang namanya indoor di sini. Lagi diskusi, kemudian ada ibu gurunya, saya sendiri lagi dalam proses asesmen, pemeriksaan catatan, kemudian merefleksi anak yang sekiranya perlu saya refleksi secara individu.
Tetapi untuk refleksi di kelas, saya melakukannya sesudah habis pembelajaran. Saya selalu melakukan pembelajaran yang bisa dinyatakan ada anak yang kurang, misalkan itu dilaksanakan lagi pembelajaran berulang. Adanya tutor sebaya. Bahkan saya sendiri merefleksi diri saya, kemudian memberikan hasil dari evaluasi diri saya untuk dilihat oleh teman sejawat saya, apakah ada yang kurang dengan cara pembelajaran saya atau memang saya lebih dominan kepada siswa. Jadi saya melakukan tolak ukur seperti itu untuk mengukur diri saya, bertanya kepada teman sejawat. Di sini karena saya guru produktif perikanan, sekali lagi saya bilang ada indoor, kemudian ada outdoor. Ini ada kolam. Anak-anak itu melakukan kolam bioplok, kemudian ada yang lagi pemasangan kakaban, kemudian ada yang memberi pakan, ada yang pemeliharaan larva, kemudian pembelajaran selanjutnya yang tak kalah menarik adalah di kelas. Di kelas itu dengan model PBL biasanya, dengan melakukan discovery, pencarian keilmuan yang kita juga bisa melakukan dengan cara pencarian di internet dengan literasi, buku literasi yang ada. Dengan begitu siswa dapat mencari sendiri, kemudian mempunyai daya yang kritis untuk menanggapi apa yang sesungguhnya menjadi permasalahannya. Ini dilakukan dengan cara menyenangkan karena saya bisa melaksanakan pembelajaran yang merdeka, pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian karena kurikulum di Cibadak itu, di SMKN 1 Cibadak itu adalah kurikulum merdeka, makanya hal ini menjadi pembiasaan yang baik menular kepada siswa sekalian, karena guru-gurunya juga melakukan beberapa MGMP dengan jurusan, dengan sekolah, dan memberdayakan komunitas sekolah. Dan akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu guru yang berada di seluruh Nusantara, kita adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.